istilah adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram untuk melaksanakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan dalam waktu tertentu. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Para ulama berpendapat bahwa kewajiban pelaksanaan ibadah haji mulai disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ibadah haji diwajibkan kepada yang puasa mampu 1 kali seumur hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat 97. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan secara senang. Ya, cukup. Nah, yang pertama kita membahas pengertian haji terlebih dahulu. Haji menurut bahasa ialah al-qasdu, yang maknanya yaitu menyengaja. Nah, dalam istilah menyengaja tersebut ialah kita menyengaja atau berniat agar kita sampai ke Baitullah, menyengaja agar kita pergi ke Baitullah. Jadi diniatkan dari awal sebelum keberangkatan, yang dimana ibadah haji ini merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga apa? Ada yang tahu? Fisik dan juga finansial. Finansial ini yaitu kemampuan dalam segi harta, karena pergi haji ini tidak dilaksanakan di Indonesia. Haji hanya bisa dilaksanakan di Baitullah Ka'bah, yakni di Mekah. Nah, dengan begitu makanya ada syarat haji yaitu mampu dalam segi fisik dan finansial. Haji sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran ayat 97, yakni walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah,
tapi dilaksanakan hajinya nanti ketika tanggal 10. Yang paling penting dalam ibadah haji ini yaitu wukuf di padang Arafah, yang berbeda dengan rukun nanti yang ada pada umroh. Di umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada melontar jumroh, tidak ada bermalam di Mina dan Musdalifah, itu tidak ada. Itu hanya ada di haji. Nah, jadi untuk haji ini, haji ifrad ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan berangkat pada gelombang kedua atau ketiga. Nah, yang kedua ada haji apa? Tipe haji apa yang kedua? Haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, haji tamattu ini biasanya orang Indonesia menggunakan haji tamattu, yaitu mereka biasanya dari kemenangnya untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, dari umroh itu niat umroh pada biasanya mikotnya itu di Yalamlam untuk orang Indonesia. Kemudian setelah melaksanakan umroh beres, tahallul sudah beres, sudah boleh melepas kain ihram, baru nanti ketika tanggal 9 pemberangkatan kepada di bermalam di Musdalifah. Nah, disitulah baru akan dimulai hak haji, niat hajinya. Yang ketiga ada haji qiran, yakni melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Itu bersamaan, niatnya dilangsungin. Ya, labbaik Allahumma umrata wal haji. Nah, syarat haji. Pembahasan selanjutnya yakni syarat haji. Syarat haji dibagi menjadi dua. Ada syarat sah dan ada syarat wajib haji. Syarat yang pertama ada syarat apa dulu? Syarat Wajib haji. wajib haji. Yang kedua ada syarat Sah haji. syarat sah haji. Syarat wajib haji ini yang pertama ada Islam. Sudah pasti haji diperintahkan untuk umat Islam. Yang kedua ada berakal. Nah, harus berakal. Dalam melaksanakan ibadah-ibadah lain pun seseorang harus berakal. Dalam artian dia benar-benar dalam keadaan yang sadar dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, yang kedua balik, yaitu sudah masuk balik. Yang contohnya dari laki-laki yaitu sudah mimpi basah, dan untuk perempuan berarti sudah mengalami haid. Nah, yang keempat yaitu ada mahramnya. Nah, untuk syarat yang ada mahramnya ini para ulama berbeda pendapat. Pada mazhab Hanafi beliau bilang kalau ada mahramnya ini merupakan kewajiban yang benar-benar harus dipenuhi dalam syarat wajib haji ini, karena mengikuti pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana di maknanya kurang lebih Nabi itu dulu didatangi oleh seorang lelaki dan ia bertanya bahwasanya istri saya bepergian seorang diri. Nah, saya pun mendapat panggilan untuk perang. Nabi menjawab, si orang laki-laki ini bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ini menjawab, ikutlah haji bersama istrimu. Nah, dari Imam Hanafi memahami bahwa kemanapun seorang istri pergi harus ditemani oleh mahramnya, yaitu suaminya. Ya, mahram itu kan orang yang dilarang untuk menikahi seorang perempuan. Ya, suami kan karena udah nikah. Ya, nah dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan seorang perempuan tidak ada mahramnya ketika melakukan haji dan umroh. Kenapa? Kedua ulama tersebut berpandangan pada hadis tersebut. Kalau memang dari Imam Hanafi itu beliau memang benar-benar melihat dari secara lafaznya, dilihat kalau memang benar-benar ya harus ada gitu mahramnya. Tapi kalau Imam Syafi'i melihat dari sudut pandang bahwa
untuk adanya mahram ini tidak apa-apa jika tidak ada. Karena kan ibadah haji ini membutuhkan fisik dan juga finansial. Tidak semuanya bisa dilaksanakan secara berbarengan bersamaan. Nah, yang kelima ialah mampu. Nah, mampu ini yaitu mampu dari segi fisik dan mampu dari segi finansial. Yang kedua yaitu ada syarat sah haji. Syarat sah haji yang pertama sama, Islam. Yang kedua juga balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Apa sih arti merdeka? Nah, karena pada zaman dahulu banyak sekali budak ya. Budak itu dalam artian mereka biasanya budak dari rampasan perang. Itu jadi budak. Nah, orang yang seperti itu yang mempunyai tuan, ia tidak boleh melaksanakan haji. Nah, karena masih mempunyai tuan, dia harus dibebaskan terlebih dahulu oleh tuannya baru bisa melaksanakan haji. Yang keempat ada rukun haji. Rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan haji. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka ibadah haji tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Hal-hal tersebut yang termasuk kepada rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah ihram. Apa itu ihram? Baca Adel. Apa itu ihram? Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam ibadah haji. Nah, ya, yang pertama adalah ihram. Ihram itu kita niat ibadah haji. Ini niatnya pada mikot ya. Di mikot yaitu pada pertama kali kita datang, kita memakai kain ihram dan lalu kita berniat. Labbaik Allahumma hajja, yaitu aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Nah, yang kedua yaitu ada wukuf di padang Arafah. Wukuf di Arafah ini yakni pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Apabila seseorang yang melaksanakan ibadah haji tidak melakukan wukuf di padang Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan denda atau dam. Jadi ketika seseorang tidak melaksanakan ihram, tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka tidak ada yang bisa diganti oleh dam. Dam itu sebuah denda. Biasanya dendanya bisa berkurban, yaitu kambing atau hewan yang memang ada di Mekah itu. Nah, bisa juga dengan puasa. Biasanya puasanya itu 10 hari, 3 hari di Makkah, 7 hari di tanah air. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abdurrahman bin Ya'mar anna nasa min ahli najdi atawa Rasulullah SAW wa huwa waqifun bi Arafati fasa'aluhu wa fa'amara munadiyan yunadil hajju Arafatun majja'a lailatan jam'i qabla tulu'il fajri faqad adrakahul khamsah. Nah, maknanya yakni dari Abdurrahman bin Ya'mar radhiyallahu an bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang wukuf di Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan haji itu hanyalah Arafah. Artinya yang terpenting urusan haji ialah yaitu hadir pada wukuf di Arafah. Karena siapa yang datang pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapatkan waktu yang sah. Yang penting datangnya tidak pas tanggal 10, pas fajar. Ketika malam pun datang masih boleh. Nah, yang ketiga ialah tawaf. Tawafnya yaitu tawaf ibadah. Tawafnya ialah mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal yatawafu bil baitil atiq, yang artinya dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua yakni Baitullah. Quran surah Al-Hajj ayat 29. Tawaf yang menjadi
bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudu. Nah, tetapi ketika kita sedang tawaf itu kita tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Bukan berarti kita melenceng, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan. Begitupun dengan imam misalkan. Imam ketika ada di suatu daerah yang memang mengikuti mazhab Hanafi misalkan. Nah, di situ membacanya ada yang tidak menggunakan bismillah, langsung alhamdulillah. Nah, itu mengikuti karena kenapa? Sesuai dengan maksudnya kebiasaan di suatu kampung tersebut. Ya, jadi itu tidak apa-apa. Mulai tadi misalkan yang ada wajib haji yang ada mahramnya kan udah ada perbedaan kan dapat. Tapi di Imam Syafi'i itu dilonggarkan, tidak apa-apa. Yang penting ada keamanan bagi seorang perempuan tersebut, yaitu mungkin dari jamaah haji perempuan lainnya atau suatu lembaga yang memang menaungi